penulisan pendahuluan. Perlu penerapan model defisiensi. Defisiensi itu apa? Menunjukkan kekurangan. Tadi sudah saya singgung dalam penulisan pendahuluan yang berguna mengungkap kekurangan penelitian terdahulu dan masalah di lingkungan tempat penelitian. Adanya kajian empirik dan teoritik yang diperlukan. Kayak gitu ya. Jadi kita itu misalkan kita kan membuat judul itu tidak asal membuat judul, tidak asal mengambil dari Google, tidak asal mengambil dari jurnal orang. Kalau kita ngambil itu namanya kita plagiasi. Dan plagiasi itu balik lagi haram untuk penelitian, saya tekankan. Caranya gimana? Kita mix and match variabel yang sudah ada, yang sudah digunakan peneliti terdahulu. Misalkan si peneliti A menggunakan variabel A dan B, si peneliti C menggunakan variabel C dan D. Nah, kita sebagai peneliti lanjutan, kita bisa mengambil variabel A milik peneliti A, variabel C milik peneliti C. Seperti itu untuk menghindari namanya plagiasi. Itu bisa. Kayak gitu ya. Caranya menghindari plagiasi. Hanya beberapa teman-teman yang mengumpulkan banyak yang hanya copy paste dari Google. Jadi itu salah kaprah ya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya mengambil tulisan orang, itu namanya plagiasi. Nah, bagian-bagian penulisan pendahuluan. Yang pertama, masalah penelitian. Masalah penelitian itu, ya latar belakang masalah itu. Masalahnya ada di mana. Kekurangannya ada di mana. Kita ambil, kita angkat lagi ke empiriknya nantinya ya. Bisa ngambil di rujukan dari koran atau rujukan dari berita online kayak gitu terkait masalah yang di tempat penelitianmu itu. Bisa dari situ. Kemudian penelitian sebelumnya yang membahas masalah tersebut. Selanjutnya kekurangan atau defisiensi tadi dalam penelitian sebelumnya. Itu kita bisa angkat di bagian dari penulisan pendahuluan. Kemudian pentingnya penelitian untuk audiens atau pembaca. Dan yang terakhir tujuan penelitian. Jadi nanti kan ada tujuan, ada manfaat, ada rumusan masalah seperti itu. Dan di latar belakang sendiri ada masalah penelitian. Nah, ini untuk pendahuluan pada penelitian kuantitatif. Saya tidak menyinggung kualitatif karena teknik biasanya langsung pakai kuantitatif ya. Kuantitatif untuk jenis penelitiannya, untuk rancangan penelitiannya nanti bisa biasanya pakai deskriptif atau eksperimen biasanya. Eksperimen jelas berkaitan dengan laboratorium, kalau deskriptif itu berkaitan dengan pengambilan data yang kita nantinya akan mendeskripsikan, menggambarkan secara bisa kita menggambarkan dengan menampilkannya dengan yang agak sedikit berbeda, bisa pakai diagram, bar chart dan seterusnya. Saya rasa untuk itu sudah saya singgung di depan di materi sebelumnya gitu. Jadi masalah penelitian dijelaskan dengan cara yang pertama identifikasi faktor atau variabel yang mempengaruhi outcome. Outcome itu tadi yang variabel B gitu ya. Jadi niatnya itu kita mau melihat tadi kan kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi faktor atau variabel yang mempengaruhi si kecelakaan lalu lintas tersebut. Ini kurang 10 menit, nanti kalau terputus silakan join lagi ya. Nah, kemudian yang kedua, memahami faktor atau variabel yang mempengaruhi outcome, dan yang terakhir menemukan hal, faktor atau variabel yang mempengaruhi outcome. Jadi ada 3 intinya: identifikasi, memahami, dan menemukan. Itu. Agar tulisan latar belakang kita itu, pendahuluan kita juga itu lebih bermakna gitu ya. Latar belakang masalah. Ini identifikasi kesenjangan teoritis ataupun praktis gitu ya. Jadi di teori bagaimana, kemudian kajian empiriknya kita bagaimana kayak gitu.
praktisnya. Harus mengungkapkan butir-butir yang pertama, variabel-variabel yang terkait dengan variabel penelitian kita. Terus kemudian kajian terhadap variabel penelitian, dan yang terakhir penetapan kriteria dalam pemilihan variabel penelitian. Jadi untuk latar belakang masalah, intinya strukturnya penulisan yang pertama kita menulis dari kajian empirik tersebut. Jadi berasal dari tempat yang akan kita laksanakan penelitian. Itu fenomenanya seperti apa. Kemudian kita kaitkan dengan teorinya, kajian teorinya, bisa dari jurnal atau buku. Dan yang terakhir, kemudian kita giring pembaca untuk bisa mau, bisa senang dengan apa yang akan kita angkat nantinya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berencana untuk melaksanakan penelitian dengan judul ini. Jangan seperti itu. Terus kemudian baru masuk ke rumusan masalah. Nah, ini untuk rumusan masalah. Dalam bentuk kalimat pertanyaan yang berisi variabel penelitian, jenis hubungan antar variabel, dan subjek penelitiannya. Tadi sudah saya beri contoh terkait kolom kayu kamper hulu hasil fabrikasi terhadap kayu kamper solid. Nah, kalau untuk ini contohnya, bagaimana pengaruh kuat tekan? Ini mau lihat pengaruh kuat tekannya. Jadi nanti outputnya akan berisi jawabannya tentang kuat tekan. Saya garis bawahi terkait rumusan masalah. Banyak kakak tingkat kalian yang membuat rumusan masalah itu gambling ya. Jadi kalau contoh saya ini ya, bagaimana pengaruh kuat tekan kolom kayu kamper hulu hasil fabrikasi terhadap kayu kamper solid. Jadi ini kan jelas kuncinya ada di kuat tekan. Nah, kalian sendiri kan sudah belajar tentang kuat tekan beton ya. Jadi beton sendiri untuk kuat tekannya itu bisa diukur dengan caranya ini. Rumusan masalah itu wajib bisa diukur. Jangan membuat rumusan masalah kayak gini. Bagaimana solusi untuk tahu kolom kayu kamper hulu hasil fabrikasi terhadap kayu kamper solid? Maksudnya kan gimana kan? Agak itu ya gambling ya kalau kita mengangkat tentang solusi gitu keywordnya. Solusi itu oke, pasti nanti akan ada jawabannya. Tapi kalau solusi ini biasanya normalnya tidak ada ukurannya. Jadi nggak jelas gitu. Dia kalau tanya solusi pasti kita akan jawabannya langsung A, B, C. Tapi kalau kita mau niat ukur dari misalnya kuat tekan ada ukurannya. Tahapannya kayak gitu. Kalau solusi itu saya rasa tidak ada tahapan, tapi langsung jawaban. Nah, ini yang membedakan namanya rumusan masalah. Jadi hati-hati, jangan membuat rumusan masalah itu suatu solusi. Sebab rumusan masalah yang kalian buat ini, kayak pengaruh kuat tekan kolom kayu kamper hulu dan seterusnya ini nantinya kan ada kesimpulannya juga. Nah, itu kan solusi juga toh. Kesimpulannya toh dari rumusan masalah ini. Jadi rumusan masalah itu nantinya wajib bisa diukur dan nantinya harus ada kesimpulannya. Gitu. Itu namanya rumusan masalah. Jadi bukan hanya suatu jawaban, tapi dia wajib bisa diukur. Gitu ya. Ini saya wanti-wanti ke kalian. Jadi usahakan buat rumusan masalah itu yang jelas, yang bisa diukur, tidak hanya berupa satu kesimpulan. Seperti tadi contohnya bagaimana solusi. Gitu ya. Oke, ini rumusan masalah. Tujuan penelitian. Kalau rumusan masalah diawali dengan kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Kalau tujuan penelitian diawali dengan mengetahui dan tidak ada tanda tanya. Gitu. Jadi tinggal mengganti aja di depan bagaimana diganti mengetahui. Mengetahui ini ada tidaknya tidak perlu diisi, ini nggak perlu ada. Langsung aja mengetahui pengaruh kuat tekan kayu kamper dan seterusnya. Bisa seperti itu. Jadi sama, hanya awalannya yang beda. Ini nggak usah ada ini.
Saya lanjutkan. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini biasanya dipakai kalau misalkan penelitiannya eksperimen. Kalau penelitiannya deskriptif, biasanya hanya berisi rumusan masalah dan tujuan. Itu kalau hipotesis normalnya HA dan H0 namanya. Untuk HA misalkan ada pengaruh, untuk H0 itu tidak ada pengaruh. Nanti untuk judulnya silakan tinggal dimasukkan di setelahnya. Ada dan tidak ada. Ingat-ingat HA itu yang positif, H0 itu yang negatif. Seperti itu. Ini kemarin mungkin sudah saya berikan di statistik dan probabilitas di semester 2. Kayak gitu. Untuk perumusan hipotesis. Ya. Ini biasanya dipakai untuk eksperimen ya. Kalau untuk deskriptif biasanya tidak pakai hipotesis, hanya sebatas rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kemudian langsung dilanjutkan dengan manfaat. Nah, ini pentingnya atau signifikansi penelitian. Masalah penelitian signifikansi ini bermakna untuk keperluan pengembangan teori dan atau pemecahan masalah praktis. Ini pentingnya penelitian. Biasanya satu penelitian juga butuh identifikasi masalah. Jadi balik ke pembimbing. Pembimbing minta identifikasi apa enggak. Kalau minta identifikasi, tempatnya biasanya di atasnya rumusan masalah. Jadi latar belakang, identifikasi penelitian, kemudian baru masuk di rumusan masalah, tujuan, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Untuk formatnya, yang jelas kalian bisa pakai dari format skripsi yang sudah saya share di Google Classroom. Namun, kalau ada pembimbing yang menginginkan tempatnya agak sedikit berbeda, nanti silahkan ikuti saja kata pembimbing. Gitu ya. Nah, landasan teoritik dan empirik tadi saya sudah singgung ya di di depan ini untuk membuat di latar belakang masalahnya, uraian di latar belakang masalah. Itu pakai landasan teoritik dan empirik. Oke. Itu terkait penulisan pendahuluan. Baik. Silakan dinyalakan videonya. Jenny, ini datang telat tapi nggak mau nyalakan video. Ayo, yang lain. Oke, ada yang ditanyakan nggak terkait penulisan pendahuluan ini? Silakan. Pun juga saya mengingatkan teman-teman kemarin yang sudah saya beri komentar dan belum membalas di Google Classroom, silakan segera dibalas ya. Jadi minggu ini niatnya saya fixkan untuk judul, minggu depan mulai kita nulis bab 1. Gitu. Oke. Silakan teman-teman. Ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah saya paparkan tadi? Atau mau tanya judul, boleh, enggak apa-apa. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan, Jenny. Ini mau tanya, Bu, mengenai dosen pembimbingnya apa? Kan semester ini kami PKL dosen pembimbingnya sudah dibagi. Apa nanti untuk proposal sama skripsinya juga dosen pembimbingnya sama atau beda? Rule-nya langsung ke KPS, kemudian nanti yang membagi KPS sesuai dengan peminatan kalian. Misalkan struktur, nanti sudah ada porsinya, dosennya siapa saja, transportasi siapa saja, kayak gitu. Yang bagi akan KPS. Baik. Untuk yang lain? Oke, nggak ada. Baik, bisa dilanjutkan di WhatsApp atau chat pribadi saya ya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.